Pemirsa, selamat datang di Media Target News TV, sumber informasi terpercaya untuk Anda semua, kapan saja dan di mana saja. Kami menyajikan berita terkini, tajam dan berimbang, mengungkap fakta dan mengungkap realita. Di tengah derasnya informasi, Target News TV hadir menyajikan yang benar-benar terpercaya, menyampaikan yang penting. Target News TV, tajam mengabarkan. Selaku bendahara, Bu, ya, apa yang bisa disampaikan dengan kami pihak media, Bu? Ini penggunaan dana bos. Ya itu Pak yang tadi ada barangnya meja kursi. Ibu selama jadi bendaharanya sejak tahun berapa? 2023. Selama dia masuk sini. Sejak 2023. Setahu Ibu pencairan dana bos Ibu dengan kepala sekolah ya, untuk pembayaran honor itu melalui siapa? Apa lewat Ibu bendahara atau lainnya? Lewat cuman dia sendiri. Dia sendiri. Ibu cuma dijadikan formalitas Saya saja. nggak ngerti kalau katanya menerangkan nanti saya nggak tahu. Lewat Bu Kepsek ya, yang nyalurin, Bu, ya, itu. Selama Ibu jadi bendahara sampai 2026 ini ya, seperti itu ya. Terus harapan Ibu ke depan? Ya saya mau mundur Pak kalau ini. Kalau Alasan saya ada Ibu? harapan lagi misalnya. Saya memang mau mundur Pak udah. Tapi dia nyuruh nunggu dulu ajaran baru katanya mau fokus Jadi di kelas. harapan Ibu ke depan Ibu mau mengundurkan diri. Iya. Alasannya apa Pak? Bu? Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Nilawati ya. Terus harapan ke depan Ibu mengundurkan diri karena tidak sinkron dengan pengelolaan dana bos ya. Saya nggak ngerti juga Pak apa dana untuk apa itu saya nggak ngerti. Jadi lebih baik saya mundur Pak. Daripada kena masalah ya. Tidak Bu. kena masalah. Kalau untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sejak tahun 2023 sampai 2026 sangat besar, itu sesuai nggak Bu dananya masuk pemeliharaan? Ya itu dia. Nggak sesuai ya? Saya nggak tahu Pak. Kalau masalah barang-barang itu kan ada bendaharanya sendiri. Jadi masalah berapa itu saya nggak tahu. Kalau Gitu itu. ya. Kami dari media dan lembaga buruh untuk kebutuhan sosial ya. Jadi kami masih di sekolah ini, kami membuat data sekolah ini laporan transaksi keputusan adalah kepala sekolah dan dana dicair ke bank adalah Ibu dengan kepala sekolah sendiri. Di harapan Ibu ke depan Ibu mengundurkan diri gara-gara masalah kepala sekolah ini tidak sinkron pengelolaan ya. Memang udah dari tahap waktu itu saya mundur tunggu dulu ajaran Sejak tahun berapa Ibu mengundurkan diri? dari 2025 Awal dan ngomong 2025 terus ya. Tapi tunggu dulu sampai sekarang ya. ini kalau sekarang ini memang saya udah mundur Ini sekolah apa Bu namanya? SD berapa Bu? Ciamis Ciamis, kecamatan, Sungai Utara. kabupaten. Makasih, Bu, ya. Pemirsa, kembali bersama kami Target News TV. Kami hadir membawa informasi terbaru dari Kabupaten Lampung Utara. Kali ini, perhatian publik tertuju pada pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana bos reguler di salah satu sekolah dasar negeri di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Pemirsa, dugaan adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana bos reguler mencuat di SD Negeri Ciamis. Informasi ini mencuat setelah bendahara sekolah menyampaikan kepada tim awak media bahwa dirinya mengaku tidak dilibatkan secara penuh dalam pengelolaan dana bos setelah proses pencairan dilakukan. Menurut keterangan bendahara, pada saat pencairan dana bos, dirinya bersama kepala sekolah mendatangi bank untuk melakukan proses pencairan. Namun, setelah dana tersebut dicairkan, bendahara mengaku tidak mengetahui secara rinci penggunaan anggaran yang dikelola oleh pihak sekolah. Bendahara juga menyebut dirinya tidak dilibatkan dalam sejumlah penggunaan anggaran, termasuk pembelian buku, pembayaran honor, maupun kebutuhan operasional sekolah lainnya. Bahkan, bendahara mengaku telah menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri sejak tahun 2025. Namun, menurut keterangannya, hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak kepala sekolah. Menindaklanjuti informasi tersebut,
Tim awak media kemudian berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala SD Negeri Ciamis terkait pengelolaan dana BOS reguler sejak tahun 2023 hingga 2026. Dalam pertemuan tersebut, tim mempertanyakan sejumlah hal, termasuk pengelolaan anggaran sarana dan prasarana serta penggunaan dana BOS pada beberapa pos kegiatan sekolah. Namun, menurut tim awak media, sejumlah pertanyaan yang diajukan belum mendapatkan penjelasan secara rinci. Kepala sekolah juga disebut menyampaikan bahwa sebagai manusia biasa, dirinya tidak luput dari kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Pernyataan tersebut tentunya perlu diklarifikasi lebih lanjut agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan tidak terjadi kesimpulan sepihak. Pemirsa, pengelolaan dana BOS merupakan bagian penting dalam mendukung kegiatan pendidikan dan harus dilaksanakan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, apabila memang terdapat dugaan kejanggalan dalam pengelolaan dana BOS reguler di SD Negeri Ciamis, aparat penegak hukum dan instansi pengawasan terkait di Kabupaten Lampung Utara diharapkan dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemeriksaan secara objektif diperlukan untuk memastikan apakah pengelolaan dana tersebut telah sesuai dengan aturan atau justru terdapat penyimpangan yang harus ditindaklanjuti. Kami dari Target News TV tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala SD Negeri Ciamis maupun pihak terkait lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami akan terus melakukan penelusuran dan menghadirkan informasi berdasarkan data serta fakta di lapangan. Dari SD Negeri Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Editor, Bangsawan Ari, Target News TV. Tajam dalam informasi, berimbang dalam pemberitaan. Terima kasih dan sampai jumpa. Beberapa laporan transaksi dari sekolah ibu ya, di sini untuk perpustakaan dianggarkan 1 tahunnya 21.355.900 ya. 21.395.900. Ya mungkin.